Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Reno Firdaus, MSc. Saya selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Pada video kali ini saya akan memberikan materi terkait dengan interaksi sosial. Adapun topik pembahasan dalam video kali ini ada 3 subpembahasan. Yang pertama, apa itu interaksi sosial? Yang kedua, bagaimana terjadinya interaksi sosial? Dan yang ketiga, apa bentuk-bentuk dari interaksi sosial? Sehingga dari ketiga topik pembahasan tersebut diharapkan peserta belajar mampu untuk menjelaskan pengertian dari interaksi sosial. Yang kedua, peserta belajar diharapkan mengetahui syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Dan yang ketiga, peserta belajar diharapkan mampu mengetahui bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Oke, selanjutnya kita akan jelaskan apa itu pengertian dari interaksi sosial. Menurut beberapa teori pertama ini adalah dari teori si Bonner, mengatakan bahwa interaksi sosial itu adalah hubungan antara dua orang atau lebih, di mana kelakuan individu mempengaruhi, mengubah atau mempengaruhi individu lain atau sebaliknya. Sedangkan menurut teori John Lewis bahwa interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu dan kelompok, antar kelompok dengan kelompok. Sehingga dari kedua teori tersebut dapat kita ambil sebuah kesimpulan, apa itu sebenarnya interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, dan masing-masing orang yang terlibat di dalamnya memainkan peran secara aktif. Selanjutnya, apa yang menjadi syarat-syarat terjadinya interaksi sosial? Berdasarkan teori, setidaknya ada 2 syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah kontak sosial dan yang kedua adalah komunikasi. Kontak sosial di sini dimaknai bahwa hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang merupakan awal terjadinya interaksi sosial, dan masing-masing pihak saling bereaksi antara satu dengan yang lain meski tidak harus bersentuhan secara fisik. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi di sini bahwa seseorang yang memberi tafsiran kepada orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap, perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Sehingga dari kedua syarat terjadinya interaksi sosial ini dapat kita lihat sebenarnya apa itu ciri-ciri dari interaksi sosial. Nah, ciri-ciri dari interaksi sosial adalah kita lihat bahwa pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Nah, yang ketiga, ciri dari interaksi sosial ini adalah mempunyai maksud dan tujuan yang jelas, terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan pelaku. Dan ciri yang keempat adalah adanya dimensi waktu, baik masa lampau, masa kini, maupun masa yang akan datang, yang akan menentukan sikap atau aksi yang sedang berlangsung. Nah, selanjutnya kita lihat apa sebenarnya bentuk-bentuk dari interaksi sosial itu sendiri, ya. Bentuk dari interaksi sosial itu terbagi menjadi 2, yaitu bentuk asosiatif dan disosiatif. Nah, apa itu bentuk interaksi sosial asosiatif? Interaksi sosial asosiatif ini adalah sifatnya positif, mengarah kepada kesatuan dan kerjasama. Bentuk interaksi ini dapat berupa kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sedangkan bentuk interaksi sosial yang kedua adalah disosiatif. Ini berlawanan dengan interaksi sosial asosiatif, di mana
interaksi sosial disosiatif ini mengarah pada konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok. Bentuk interaksi ini dapat berupa persaingan, kontravensi, konflik antar kelompok, bullying, perceraian dalam keluarga, dan lain sebagainya. Sehingga kita dapat mengambil sebuah contoh dari interaksi sosial asosiatif dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, saya ambil contoh di sini adalah terjadinya toleransi antar umat beragama. Yang kedua, mahasiswa mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. Yang ketiga, kita dapat lihat juga contoh dari interaksi sosial asosiatif ini adalah tim sepak bola bekerja sama untuk mencetak gol. Sedangkan apa yang kita bisa ambil sebuah contoh dari interaksi sosial disosiatif dalam kehidupan sehari-hari? Misal, persaingan antar mahasiswa untuk meraih prestasi. Yang kedua, kita bisa lihat terjadi penolakan terhadap ajakan pemerintah dengan contoh tidak memasang sabuk pengaman saat berkendaraan. Dan yang ketiga bisa kita lihat contoh dari interaksi sosial disosiatif ini adalah perkelahian antar teman, pertengkaran antar orang tua dan anak, dan perkelahian antar geng motor. Nah, inilah contoh-contoh bentuk dari interaksi sosial baik asosiatif dan disosiatif. Sehingga dari materi yang saya paparkan ini, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan terkait dengan interaksi sosial itu sendiri. Yang pertama, kita dapat simpulkan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, dan masing-masing orang yang terlibat di dalamnya memainkan peran secara aktif. Yang kedua, interaksi sosial terjadi jika ada kontak sosial dan komunikasi. Dan yang ketiga, bentuk interaksi sosial itu terdiri dari asosiatif dan disosiatif. Sekian terkait penjelasan dari materi kita hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mendengarkan materi ini. Semoga bermanfaat. Dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.